adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap bersukacita hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, minggu depan kita mau mengikuti SIL. Adik-adik sudah daftar semuanya. Kita mau belajar lagu-lagu yang akan kita nyanyikan di SIL. Yuk kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyi sama-sama. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau hidup bahagia. Taatilah perintah mereka, supaya panjang umur hidupmu. Hormati, sayangi, ingat selalu hormat mereka. Ingat selalu perintah Tuhan. Ku mau hormat ayah dan ibuku, supaya aku hidup bahagia. Ku mau taat perintah mereka, supaya panjang umur hidupku. Hormati, ingat selalu hormat mereka. Hormati, sayangi, ingat selalu perintah Tuhan. Ingat selalu perintah Tuhan. Ingat selalu perintah Tuhan. Senang ya kalau kita semua saling mengasihi. Yuk kita naikkan pujian Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yeay. Kita sekarang mau nyanyi Yesus sayang semua, pakai gerakan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, semua. Sayang Papa
mau sayang semua, semua, semua. Ku mau sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Adik-adik semua bersuka cita, kita sedang memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersuka cita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, ajar kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semua wakil raja, petinggi-petinggi, bupati, semua panggil sekarang datang menghadap raja. Suatu hari, Raja Nebukadnezar suruh semua petinggi negara untuk datang menghadap raja. Setelah dia panggil, dikeluarkan perintah khusus. Kalian lihat di depan sana, saya sudah buat patung tinggi sekali, 30 meter, lebar sekali, 3 meter lebarnya. Dan kalian dengar sekarang, begini titahnya kepada orang-orang dari segala bangsa, mau dari suku manapun, ngomong dengan bahasa apapun, semuanya wajib. Kalau dengar bunyi sangkakala, bunyi seruling, bunyi kecapi, rebab, gambus, serdam, semua bunyi-bunyian, semua harus sujud menyembah patung yang sudah saya dirikan, kata Raja Nebukadnezar. Dan siapa yang tidak sujud, yang tidak menyembah, akan kita lempar seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dengar, perapian yang menyala-nyala. Bukan sembarang perapian. Bukan api kecil, tapi api yang besar langsung mati seketika kalau tidak menyembah. Mulai hari itu, semua orang di Babel semua begitu dengar bunyi sangkakala, bunyi seruling, bunyi kecapi, bunyi rebab, gambus, semua jenis bunyi-bunyian. Semua orang sujud menyembah dari segala bangsa, dari suku-suku manapun, dengan omongan, dengan bahasa manapun, semua menyembah patung emas yang sudah didirikan sama Raja Nebukadnezar. Tapi satu kali, ada orang-orang Kasdim yang adalah ahli-ahli sihir dan juga petinggi-petinggi negara di Babel datang menghadap Raja Nebukadnezar. Oh Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja sudah memberi perintah dulu itu kan. Setiap orang yang dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, semua berbagai jenis bunyi-bunyian itu harus sujud menyembah. Menyembah patung emas yang Tuhan sudah dirikan. Dan siapa yang tidak menyembah akan dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Betul ya Tuanku ya. Ada beberapa orang Yahudi, Tuanku Raja, yang sudah Tuhan beri kuasa untuk jadi pemerintah di beberapa daerah di Babel. Itu si Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuanku Raja. Mereka tidak mengindahkan perintah Tuanku. Mereka tidak memuja dewa Tuanku. Dia tidak menyembah patung emas yang Tuhan sudah dirikan. Waktu Raja Nebukadnezar dengar, dia marah geram. Panggil sekarang ini Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Lalu dibawalah si Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap si raja. Apa benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dan tidak menyembah dewaku, patung emas yang sudah kudirikan itu? Sekarang, kalau kamu sudah siap, bersedia, begitu kamu dengar bunyi sangkakala, bunyi seruling kecapi, serdam, gambus, segala macam bunyi-bunyian ini, kamu harus sujud menyembah patung yang sudah kubuat. Kalau kamu tidak menyembah, kita lempar kamu seketika ini juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa mana, Tuhan mana yang bisa menyelamatkan kamu, melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Oh Raja, tidak ada perlunya kami memberi jawab pada Tuhan dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendak Tuhan juga mengetahui. Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Nebukadnezar begitu dengar jawabannya mereka, langsung meluap marah, air mukanya berubah. Seketika dia perintahkan 7 kali lipat. Sekarang langsung nyalakan itu perapiannya lebih panas 7 kali lipat. Panggil tentara-tentaraku yang paling kuat, ikat ini 3 orang. Seketika juga kita lempar ke perapian yang menyala-nyala. Dan jadilah sesuai yang diperintahkan si Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego langsung diikat sama tentara yang paling kuat. Masih dengan jubahnya mereka, masih dengan tuniknya segala macam, langsung dibawa, dilempar ke perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan tentara-tentara ini yang melemparkan mereka langsung mati seketika karena begitu panasnya. Bahkan di depan pintunya perapian. Tapi begitu mereka dilempar masuk, Raja Nebukadnezar yang menyaksikan langsung, dia bingung. Bukankah kita lempar 3 orang tadi ke dalam perapian yang menyala-nyala? Semua orang-orang yang ada di tempat itu bilang, "Ya Raja, betul. Kita lempar 3 orang tadi." Tapi kenapa sekarang ada 4 orang yang kulihat di dalam? Mereka jalan-jalan bebas di dalam, tidak terluka, dan yang keempat itu wajahnya seperti anak dewa. Langsung Raja Nebukadnezar deketin sedekat mungkin dia bisa ke pintu perapian dan dia berkata, "Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluar, datang kemari." Dan keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jalan keluar, semua orang di situ bisa lihat. Para petinggi-petinggi, para wakil negara, bupati, para menteri, semua yang ada di sana lihat. Tubuhnya Sadrak, Mesak, dan Abednego gak ada yang kena api, gak ada yang terbakar. Rambut di kepala mereka pun gak ada yang hangus, gak ada baunya sama sekali. Jubah mereka tidak apa-apa. Semuanya aman. Maka berkatalah Raja Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia sudah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang percaya kepada Tuhannya. Bahkan melanggar titahku, melanggar titah raja. Mereka siap menyerahkan tubuhnya, tidak memuja, tidak menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Mulai hari ini, mengeluarkan perintah. Semua orang, mau dari bangsa manapun, suku manapun,
bicara dengan bahasa manapun, kalau ada satu pun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia akan kita habisin seketika. Karena tidak ada Allah lain yang bisa melepaskan orang seperti ini. Dan mulai hari itu, Raja memberikan kedudukan yang paling tinggi untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego di Babel. Yuk kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih untuk cerita dari Alkitab hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah menunjukkan betapa kuasa-Mu lebih kuat daripada raja yang paling kuat sekalipun. Dan Engkau sanggup melepaskan kami dari segala tantangan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih untuk contoh dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dengan berani dan penuh iman bisa berkata, kami percaya bahwa Engkau lebih dari segalanya. Tolong kami Tuhan untuk bisa belajar percaya kepadamu dan taat dan hanya menyembah kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, coba kita pikirkan kira-kira keberaniannya Sadrak, Mesak, dan Abednego datangnya dari mana? Apa yang Tuhan mau kita untuk pikirkan mulai hari ini?